Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Nurul Afifah, NIM 18010040054. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan kritik sastra. Materi yang pertama yaitu ada hakikat kritik sastra. Kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu kritike, artinya pemisahan. Kata kritike ini juga berasal dari kata dasar krino yang artinya memutuskan, mempertimbangkan, dan menyatakan pendapat. Kemudian sastra. Sastra di sini merupakan objek kajiannya atau hasil karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya sastra merupakan kegiatan menghakimi untuk memberikan penilaian atau keputusan mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra tersebut. Kritik sastra ini juga bersifat menjatuhkan dan membangun. Contohnya menjatuhkan di sini yaitu menyampaikan kekurangan karya sastra tersebut. Sedangkan kegiatan yang membangun yaitu menyampaikan kelebihan karya sastra tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Nurul Afifah, NIM 18010040054. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan kritik sastra. Materi yang pertama yaitu ada hakikat kritik sastra. Kritik berasal dari bahasa Yunani yaitu kritike, artinya pemisahan. Kata kritike ini juga berasal dari kata dasar krino yang artinya memutuskan, mempertimbangkan, dan menyatakan pendapat. Kemudian sastra. Sastra di sini merupakan objek kajiannya atau hasil karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik sastra merupakan kegiatan menghakimi untuk memberikan penilaian dan keputusan mengenai bermutu atau tidaknya sebuah karya sastra tersebut. Kritik ini juga bersifat menjatuhkan dan membangun. Bersifat menjatuhkan seperti menyampaikan kekurangan karya sastra tersebut. Sedangkan bersifat membangun seperti menyampaikan kelebihan karya sastra tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada pendekatan kritik sastra. Pendekatan kritik sastra di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada pendekatan mimetik, yang kedua ada pendekatan pragmatik, yang ketiga ada pendekatan ekspresif, dan yang keempat ada pendekatan objektif. Pendekatan yang pertama ada pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau bayangan dunia kehidupan nyata. Jadi kritik mimetik ini cenderung mengukur kemampuan karya sastra dapat menyampaikan atau menangkap gambaran kehidupan nyata yang dijadikan sebagai objek cerita. Kemudian yang kedua ada pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tempat untuk mencapai suatu tujuan tertentu untuk pembaca. Tujuan tertentu di sini merupakan rasa yang dirasakan oleh pembaca pada saat setelah membaca karya sastra tersebut. Nah, rasa di sini contohnya yaitu misalkan mendapatkan rasa menyenangkan, menyedihkan, atau mendapatkan pembelajaran, memberikan manfaat, mendidik, dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan yang ketiga. Di sini ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Artinya, pendekatan ekspresif ini itu berkaitan dengan bagaimana pengarang menyampaikan atau mengekspresikan
ide, imajinasi, emosi, dan lain sebagainya ke dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, ada pendekatan objektif. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang memandang suatu karya sastra sebagai dunia otonom dan dapat dilepaskan dari dunia pengarang serta dari latar belakang sosial budaya zamannya. Dengan kata lain, pendekatan objektif ini berhubungan dengan karya sastra yang dapat dianalisis strukturnya. Pendekatan objektif ini berarti berkaitan dengan unsur intrinsik dalam suatu karya. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi kritik sastra. Fungsi kritik sastra sendiri itu memberikan manfaat bagi 3 poin. Yang pertama, bagi perkembangan ilmu sastra. Yang kedua itu bagi masyarakat. Yang ketiga itu bagi pengarang. Yang pertama, bagi perkembangan ilmu sastra. Kritik sastra bersifat ilmiah karena berkaitan dengan teori, metode, objek tertentu dengan fungsi memberikan penilaian terhadap karya berdasarkan teori dan sejarah sastra. Artinya, kritik sastra di sini memerlukan teori dan sejarah sastra. Begitu juga sebaliknya, bahwa kritik sastra juga memberikan atau menyumbangkan sebuah pendapat atau pengembangan teori sastra dan sejarah sastra. Karena karya sastra bukan hanya menilai tetapi juga menganalisis dan sebagainya. Kritik sastra di sini berusaha menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra berdasarkan teori sastra. Kemudian yang kedua itu ada bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat di sini itu sastra yang baik atau bermutu dan sastra yang buruk. Fungsi karya sastra bagi masyarakat yaitu berperan sebagai mediator antara pembaca dan karya sastra tersebut. Karena dengan adanya kritik sastra itu masyarakat dapat mengetahui sastra yang bermutu seperti apa dan sastra yang buruk seperti apa, karena kritikus sudah menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan sastra yang baik. Kemudian selanjutnya ada bagi pengarang. Di sini itu ada meningkatkan mutu dan kualitas karyanya. Di sini bagi pengarang maksudnya apa? Ketika kritikus menyampaikan kritiknya terhadap suatu karya, tentunya hal itu mendorong sastrawan untuk lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi dalam membuat suatu karya sastra, sehingga karya tersebut itu lebih bermutu, lebih baik dan lebih dikatakan berkualitas. Materi selanjutnya yaitu tentang materi bahasa Indonesia yang dapat dikaitkan dengan kritik sastra. Pertama ada puisi, fabel, cerpen, dan teks drama. Kemudian yang selanjutnya itu ada materi tentang artikel kritik sastra. Nah, artikel kritik sastra ini berkaitan dengan artikel yang saya buat dengan judul Kerusakan Lingkungan dan Analisis Puisi, Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni. Dalam puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni ini itu menggambarkan tentang kerusakan lingkungan alam. Nah, dalam menganalisis puisi ini saya menggunakan
pendekatan mimetik, artinya suatu karya tersebut menggambarkan tentang kehidupan nyata. Secara keseluruhan, puisi tersebut memiliki kelebihan, yaitu pesan yang disampaikan sangat bermakna agar manusia itu dapat menjaga lingkungannya sendiri, tidak merusak dan terus melestarikannya. Kalimat yang digunakan juga itu mudah dipahami, dan menurut saya itu karya sastra tersebut dapat dibaca oleh semua kalangan. Namun kekurangannya dalam puisi tersebut itu bahasa yang disajikan terlalu tinggi, sehingga jika siswa sekolah menengah pertama itu menganalisis puisi ini, mungkin sedikit lebih mengalami kesulitan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.